kita tempatkan masyarakat sebagai center of development di dalam community based development ini. Nanti berbagai sektor kita lihat, kita akan bahas, dan semuanya mengerucut kepada community based development ini. Terima kasih. Pak Nara barangkali isi menambahkan. Terima kasih. Segala permasalahan harus didekati dari dua segi atau dua sudut, yaitu sudut security dan prosperity. Harus berimbang. Oleh karena itu, Jakarta sebagai ibu kota sistem keamanannya terpadu dan komprehensif. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini perlu ditingkatkan. Kita bersyukur di DKI sekarang sudah ada FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang merupakan early warning system. Mudah-mudahan ke depan akan kita tingkatkan itu, dan sekali lagi, semua birokrat di Jakarta harus mempunyai sikap melayani untuk kepentingan rakyat. Dan sekali lagi, frontline peperangan kita adalah di tingkat kelurahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dicermati, silakan. Sudah siap Ibu Siti? Terima kasih Pak Fauzi dan Pak Nahrawi. Kita sudah mendengar visi yang baik, agenda yang bagus-bagus. Saya kira berpusat pembangunan pada people centered development, saya kira itu juga pendekatan yang bagus. Pemberdayaan saya lihat menjadi penekanan. Persoalannya sekarang kita dihadapkan pada fungsi kota Jakarta yang begitu kompleks. Fungsi politik juga di samping pemerintahan, pusat bisnis, pusat teknologi, bahkan pusat gerakan sosial kemasyarakatan. Nah, di dalam kompleksitas ini tentu saja di samping pelayanan publik yang baik, kemudian birokrat yang baik, tadi juga sudah disebutkan ketatalaksanaan sebagian, saya melihat bahwa kota Jakarta tidak mungkin bekerja tanpa dukungan pemerintah pusat. Tadi dikatakan juga bahwa Jakarta ibu kota negara. Sejak saya masih kecil saya taunya Gita Jaya, Jakarta sinar seluruh negara. Nah, dalam hal ini saya ingin strategi Bapak ketika terjadi benturan-benturan kepentingan antara Jakarta untuk membela masyarakat dengan juga pendekatan-pendekatan yang melibatkan peraturan-peraturan pemerintah tingkat pusat, sehingga memang strategi hubungan kerja pemerintah pusat dan DKI Jakarta itu harus ada strategi yang tepat. Saya ingin tahu bagaimana strategi itu. Terima kasih. Baik, silakan. Baik, Ibu Siti Nurbaya. Saya kira perbedaan dunia demokrasi seperti yang kita nikmati di Indonesia ini, yang penting harus menjurus kepada solusi. Jangan sampai perbedaan pendapat itu berakhir pada tidak adanya solusi. Dan ini yang kita terus upayakan. Komunikasi intensif jelas diperlukan. Kedua, kesiapan dari jajaran seluruh aparat untuk berkomunikasi itu. Tidak hanya gubernurnya, tapi seluruh aparat. Ada lagi satu masalah besar yang kita hadapi, tidak hanya dengan pemerintah pusat, tapi juga dengan pemerintah daerah otonom. Ini semua hanya bisa kalau dengan komunikasi intensif yang kita ikuti dengan pemahaman yang sama. Tahun 1974, pada saat mengawali konsep Jabotabek, saya menjadi bagian dari tim tersebut. Saran saya pada saat itu yang sampai sekarang tidak tersentuh adalah kenyataan bahwa kita harus mengeducate, mendidik seluruh stakeholder supaya stakeholder itu bisa punya pemahaman yang sama mengenai kepentingan sama, mutual understanding, mutual benefit, dan pada akhirnya kesejahteraan bersama yang akan kita nikmati instead of mempermasalahkan perbedaan kepentingan yang ada di antara kita. Baik, persoalan lain adalah komunikasi. Oleh karena itu ketika ada benturan-benturan kepentingan, kita duduk round table. Kita buka isi hati, jangan ada yang tersimpan di bawah meja. Buka darah. Dari aspek birokrasi, kita harus capai good governance dan clean government. Kalau itu tercapai, semua bisa dilaksanakan. Yang ketiga, skala prioritas. Kita tahu banyak persoalan di Jakarta ini, maka tentukan skala prioritas. Oleh karena itu, kami selalu sampaikan kepemimpinan harus ambek para Maarta. Bapak. Tadi pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli, pasangan nomor urut 1. Ini giliran pasangan nomor urut 3 ya. Ya, kami persilakan Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Basuki Purnama untuk memaparkan
visi dan misi dengan tema yang sama. Kami persilakan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Kita ini sebetulnya pinter-pinter. Mereka pinter-pinter. Tapi memang harus dibangun sebuah sistem yang benar dulu agar mereka berada pada rel yang betul. Birokrasi itu harus melayani dan bukan mempersulit. Sehingga kalau sistemnya ini dibangun, mereka akan mengikuti sistem itu. Saya berikan contoh KTP, urusan KTP yang bisa 2 minggu, bisa seminggu, bisa 1 bulan, amplop yang diberikan. Kalau sistemnya dibangun, KTP cepat, 1 jam jadi, saya kira yang namanya amplop itu juga akan hilang. Inilah sebuah birokrasi yang melayani. Kemudian juga kita juga sangat prihatin sekali bahwa Provinsi DKI ini oleh PPATK itu diberikan provinsi di Indonesia karena 46% anggarannya itu bocor. Inilah juga yang harus dibenahi. Ini harus dibenahi dengan sebuah sistem anggaran yang baik. Dari sebuah perencanaan anggaran yang baik, manajemen organisasi yang baik, kemudian pelaksanaan sebuah program yang baik, dan yang paling penting adalah manajemen kontrol di lapangan yang baik. Tanpa manajemen kontrol yang baik, tanpa sebuah manajemen pengawasan yang baik, sistem itu linya. Saya tetap berpendapat bahwa birokrasi kita ini adalah birokrasi yang pintar karena memang SDM-nya adalah baik-baik. Tetapi dalam sebuah sistem birokrasi juga penting yang namanya sebuah teamwork. Penting sekali. Teamwork artinya apa? Antara gubernur dan wakil gubernur ini juga harus rukun. Harus rukun. Saya dengan Pak Ahok ini harus selalu berkomunikasi. Kita kerjakan ini adalah sebuah pekerjaan besar. Tidak mungkin akan saya pikirkan sendiri. Saya bertanya kepada wakil gubernur saya bertanya kepada sekda, asisten, dan kepala dinas saya sebelum membuat sebuah desain kebijakan. Tentu saja itu sangat diperlukan, artinya masukan dari masyarakat, dialog dengan masyarakat, fakta di lapangan juga harus dilihat. Karena memang penguasaan lapangan ini sangat diperlukan sekali dalam mendesain sebuah kebijakan. Jadi secara prinsip sistem, dari penerimaan CPN, jadi tidak boleh ada area abu-abu. Itu yang kami lakukan. Jadi yang lulus tidak lulus, diumumkan hasilnya. Bukan hanya yang lulus. Sehingga orang tahu persis kenapa dia tidak diterima. Jadi tidak ada kecurigaan dusta di antara kita. Lalu yang kedua, berbicara tentang anggaran, birokrasi. Sampai lembaran satuan ketiga. Ini terjadi inefisiensi setiap penganggaran. Padahal kalau kita lakukan pembukaan dari tahap pembahasan sebuah anggaran, kita bisa tahu persis ini di markup atau tidak. Jadi tidak ada sebuah barang orang bisa beli 10.000 tapi dianggarkan sampai 30.000. Nah itu akan kami lakukan. Lalu berbicara tentang dinas, kita bukan berbicara masang orang sesuai selera kita. PNS harus digaji baik. Tunjangan kesejahteraan daerah harus setinggi mungkin. Dengan penghematan tender anggaran yang transparan, kita mampu memiliki uang yang banyak, memberikan TKD yang besar. Lalu yang lebih penting lagi adalah jangan sesuai orang. Kalau orang sudah capai pensiun, ini DKI, bukan di kampung. Yang pintar ini banyak. Biarkan yang pensiun saja, biar yang bawah ini naik. Jadi profesionalisme akan terbentuk. Dan yang lebih penting lagi, kita harus pikirkan dengan baik, misalnya deputi, bidang tata kota, ini harus dikawinkan langsung dengan transportasi, bukan dengan perdagangan. Karena ini suami istri. Jadi tidak boleh ada dua yang jago, kita pisahkan. Lalu yang lebih lagi, misalnya soal dinas. Kalau dinas PU selalu tabrakan dengan dinas transportasi, ya mari kita gabungkan dinas PU dan transportasi. Supaya jalan izin trayek, semua bisa berjalan trayek. Izin usaha sama izin trayeknya beda. Per unit. Itu yang membuat salah satu membuat transportasi infrastruktur di Jakarta jadi kacau balau. Karena dari susunan struktur, sistemnya itu harus kita benahin. Dan kalau kami terpilih, kami akan benahi itu. Dan sampai jenjang jelas karirnya PNS, tunjangannya jelas, sampai struktur semua jelas dan semua transparan kepada masyarakat DKI. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak pasangan nomor 3.